sekarang ini banyak banget anak-anak yang secara emosional kayak tiba-tiba nggak mau sekolah, kemudian daya tahannya itu lemah kayak gitu ya. Itu selain kematangan sesuai milestone-nya itu tidak terpenuhi, juga kurang adanya pengalaman yang dalam hal ini sebetulnya harusnya diberikan oleh orang tua. Winoya Education Center ini bergerak di bidang stimulasi anak ya. Kegiatannya itu untuk anak 2 tahun sampai 5 tahun itu lebih banyak stimulasi, dan basicnya adalah di piramida belajar. Disleksia dan ADHD itu kan genetik, jadi dia nggak bisa sembuh. Jadi selalu ada, misalnya di dalam satu kelas 10 orang itu pasti ada satu yang disleksia atau ADHD seperti itu. Perubahan perilaku itu kan harus 20 jam seminggu, jadi kan yang lainnya harus dibantu dari sekolah dan dari orang tua, nggak bisa dari sini saja. Disleksia itu kan ada macam-macam, ada yang disgrafia, dia nggak bisa nulis, ada yang disleksia yang memang dia nggak bisa baca tulis ya, kemudian ada yang dispraksia, ada yang diskalkulia gitu. Itu makanya kita assessment dulu kebutuhannya dari dia, yang gangguannya di mana, apakah dia termasuk dispraksia atau termasuk dia disgrafia seperti itu. Kalau termasuk di situ maka kita juga bikin individual lesson plan itu. Dari situ kita menyepakati dengan orang tua dan guru. Jadi lesson plan itu kita buat bekerja sama dengan guru juga. Jadi nanti misalnya apakah benar kalau di sekolah seperti ini gitu, kondisinya yang perlu diupdate itu seperti ini gitu. Kalau memang iya ya berarti guru juga mesti harus tahu bahwa dia juga harus melakukan tugas di sekolah yang mungkin perlu dibantu gitu anaknya. Jadi sekarangnya ini lebih banyak lagi di sekolah-sekolah reguler ya, anak-anak disleksia gitu yang tidak dikenali oleh pengajarnya. Jadi mereka semakin terpuruk ketika self esteemnya sudah kena. Jadi kayak misalnya dia dibilang bodoh, dibilang males, dibilang nggak bisa apa-apa gitu, menjadikan self esteemnya kena. Kemudian dia untuk diangkat menjadi untuk bisa dia lebih baik itu susah sekali kalau sudah kena self esteemnya. Makanya yang kita sasar itu sekolah-sekolah mulai dari playgroup ya, untuk kita screening apakah dia disleksia atau ADHD atau enggak kayak gitu. Kalau saya pikir anak-anak bukan khusus itu ya, memang dia punya kekurangan, tapi kalau kita lihat kekurangannya terus, dia nggak akan merasa tenang atau merasa nyaman berinteraksi di dalam sebuah lingkungan ya. Makanya ya kita terima dulu, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk dia supaya dia juga akan berkembang bersama gitu, akan bisa berkembang bersama dengan bahagia seperti itu.